Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Faslun, ini suatu fasal wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. Khamsah itu 5, awqatin itu waktu-waktu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia waktu itu misalnya bahasa Arab, ambilnya dari bahasa Arab. Jadi wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu-waktu la yusalla fiha, tidak boleh mengerjakan sholat padanya di dalam 5 waktu tersebut. Kecuali sholatul laha sababun, sholat sunat yang mempunyai sebab, yang ada alasannya. Ba'da sholatis subhi, yang pertama yaitu sesudah sholat subuh. Ba'da sholatis subhi, yaitu sesudah salat subuh. Hatta sampai. Hatta itu sampai. Hatta sampai tatlu asyamsu, terbit matahari. Wa inda tulu'iha, yang kedua ketika terbit matahari. Hatta tatakamala, sampai terbenam matahari. Hatta tatakamala, sampai terbenam matahari. Wa tartafi'a qadra ramhin, dan naik dan meninggi matahari tersebut. Qadra ramhin, kira-kira 1 tumbak. Kira-kira 1 tumbak. Wa idza stawat, wa idza ketika, atau bisa juga apabila. Wa idza stawat, yang ketiga ketika lurus matahari. Istawa, lurus, ya, di waktu istawa. Hatta tatakammala, sampai sempurna matahari itu. Wa ijastawat, yang ketiga ketika lurus matahari di waktu istawa. Hatta nuzula, sampai tergelincir matahari tersebut. Sampai tergelincir matahari tersebut ke arah barat. Wa ba'da sholatil asr, yang keempat sesudah sholat asar. Hatta tagrubas syamsu, sampai terbenam matahari. Wa indal ghurubi, yang kelima dan ketika terbenam matahari. Hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna terbenamnya matahari. Itulah 5 waktu. Itulah 5 waktu yang memang tidak boleh kita melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat sunnah, ya, kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab, kita boleh melakukannya di dalam 5 waktu tersebut. Dalilnya adalah sebagaimana yang dikemukakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu, wala sholata ba'dal asri
hatta taghibas samsu. Artinya tidak ada sholat sesudah subuh sampai matahari terbit. Enggak ada sholat subuh sampai matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghibas syamsu. Dan tidak ada sholat sesudah asar sampai matahari terbenam. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Tidak ada sholat sesudah asar sampai matahari terbenam. Tartapi as-samsu di sini adalah maksudnya meninggi matahari, naik. Ya, naiknya matahari. Kemudian yang dimaksud dengan tidak ada di sini adalah larangan. Jelasnya janganlah seseorang sholat dalam waktu ini. Ya. Haram, dilarang sholat sesudah subuh sampai matahari terbenam. Dilarang sholat sesudah asar sampai matahari terbit. Maaf, terbalik ya. Terbalik. La sholata ba'da subhi hatta tartafi'a samsu. Dilarang sholat subuh sampai matahari terbit. Dilarang sholat subuh sampai matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghibas syamsu. Dan dilarang, tidak boleh melakukan sholat setelah asar, sesudah asar sampai matahari terbenam. Jadi sekali lagi dilarang tuh waktu-waktu tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an takbura mautana hina tadlu'u syamsu ba'zighatan hatta tartapi'a wa hinna yakumu qaimuz zahirati hatta nazula wa hinna nadifu syamsu. 3 saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan sholat dan menanam orang yang mati di dalamnya. Enggak boleh dikuburin pada 3 waktu ini. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal, tidak boleh dikuburkan di dalam waktu yang 3 ini, yaitu pada saat matahari terbit sehingga naik, kemudian di pertengahan siang sehingga matahari condong, dan yang ketiga ketika matahari condong terbenam. Nggak boleh tuh kita menguburin mayat pada waktu itu, ya. Nggak boleh. Larangan di sini adalah berarti haram. Larangan tersebut berarti adalah haram 3 saat yang Rasulullah mengharamkan kita melarang sholat dan menanam orang mati di dalamnya, menguburkan orang yang mati di dalamnya, yaitu pada saat matahari terbit sehingga naik, di pertengahan siang sehingga matahari condong, dan ketika matahari condong terbenam. Adapun sholat-sholat yang mempunyai sebab
dapat dikerjakan di semua waktu, kapan saja, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nasiya sholatan fal yusalli idza zakaraha la kafarata laha illa zalika wa aqimi sholat li zikri." Barang siapa yang terlupa sholat, maka sholatlah bila teringat. Tidak ada denda untuk sholat yang ditinggalkan itu kecuali mengerjakannya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Jadi mungkin kalau yang lain ada kifarat. Misalnya seseorang tidak bisa melakukan puasa, dia kena fidyah. Ada kifaratnya. Kan gitu kan? Ada kifaratnya. Kemudian juga seseorang yang pada waktu berpuasa kemudian melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau sholat nggak ada kifaratnya, kecuali dia mengerjakan sholat itu. Kemarin kita bahas sampai selama orang itu masih ada akalnya, maka wajib sholat. Meskipun rukun-rukun sholat itu dikerjakan di dalam hati. Makanya nggak ada kifaratnya. Dikemukakan oleh si pengarang kitab, la kafarata laha illa zalika. La kafarata laha illa zalika. Maka tidak ada kifarat bagi sholat kecuali dia mengerjakan sholat itu. Kemudian wa aqimi sholat li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi salah satu fungsi sholat adalah dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi nggak ada tuh kifaratnya kecuali dia melakukan sholat itu sendiri. Makanya kalau ada seseorang, dia tadinya Islam nih, tadinya Islam orang tersebut, kemudian murtad, masuk ke dalam agama lain, menjadi kafir. Dia murtad menjadi kafir. Katakan dia kafir 3 tahun, kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia harus mengerjakan sholat yang 3 tahun yang ditinggalkannya. Gitu kan? Dia harus mengerjakan sholat yang ditinggalkannya selama dia kafir, selama dia murtad. Makanya la kafarata laha illa zalika, tidak ada kifarat bagi sholat kecuali dia harus melakukan sholat itu sendiri. Kemudian dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar. Lalu aku menanyakan hal itu. Sabdanya, ya binta Abi Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asr. Wa innahu atani nasu min Abdul Qais fasaghaluni anir rak'ataini allataini ba'da zuhri fahuma hatani. Hai putri Abi Umayyah, engkau menanyakan tentang 2 rakaat yang aku lakukan setelah sholat asar, bahwasanya orang-orang dari Abu Qais datang kepadaku dan mereka menyibukkan aku sehingga tidak sampai mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah asar itulah sebagai mengkodok 2 rakaat zuhur. Jadi ada orang-orang daripada Abu Qais, ya, Abdi Qais datang kepada Rasulullah. Mungkin karena kesibukan bertanya
apa namanya, kalau kita kan sekarang kalau ketemu dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita bertanya perkara-perkara agama. Nah, Rasulullah setelah sholat zuhur itu tidak melakukan sholat ba'diyah. Nah, padahal dikemukakan bahwasanya dilarang sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Tapi Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Ya, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Maka Ummu Salamah menanyakan, itu sholat apa gitu. Dijelaskan oleh Rasulullah, itu adalah sholat qadha yang Rasulullah tidak lakukan setelah sholat zuhur. 2 rakaat. 2 rakaat. Makanya sholat sunnah yang ini bisa dilakukan kapan saja. Ya. Di sekali lagi itulah kejadian kenapa beliau melakukan sholat saat itu, karena ada sebab. Karena ada sebab. Kemudian di dalam syarahnya dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun fil awqatil allati tukrahu sholatu fiha tahriman kama fir raudhah wa syarhil muhazzab. Faslun fil awqati, di dalam waktu-waktu allati tukrahu sholah fiha, yang dimakruhkan sholat padanya, tahriman makruh tahrim, kama fir raudhah wa syarhil muhazzab, sebagaimana tertuang di dalam kitab raudhah dan syarah muhazzab. Huna di sini adalah fi babil awqati allati tukrahu sholati fiha, allati tukrahu sholatu fiha, ya, dikatakan adalah makruh tahrim di dalam kitab raudhah dan syarah muhazzab tentang bab waktu-waktu allati tukrahu sholatu fiha, waktu-waktu sholat yang dimakruhkan sholat di dalamnya. Wa tanziha, dan juga makruh tanzih, kama fi tahqiq wa syarhil muhazzab fi nawaqidil wudu, sebagaimana di dalam kitab tahqiq dan kitab syarhil muhazzab di dalam bab nawaqidil wudu, bab yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu. Jadi ada 2 tuh. Yang pertama adalah makruh tahrim, yang kedua makruh tanzih. Padahal dua-duanya adalah satu mazhab, tapi memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang satu mengatakan makruh tahrim, makruh tapi haram. Yang kedua makruh tanzih. Ya. Bahkan ada di sini di dalam satu kitab dikatakan di syarah muhazzab, di dalam bab nawaqidul wudu dikatakan makruh tanzih. Tetapi di dalam kitab yang sama Syarhul Muhazzab, ya, dikatakan bahwasanya makruh tahrim. Nah, itulah fikih. Fikih kadang-kadang kita menemukan hal seperti itu di dalam kitab yang sama tapi ada pernyataan yang berbeda. Fikih. Ya. Kalau kita makin mendalami fikih, kita akhirnya makin mengerti tentang posisi orang satu persatu, mazhab per mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu-waktu, la yusalla fiha, tidak boleh melakukan sholat di dalamnya, illa sholata laha sababun, kecuali sholat yang baginya ada sebab. Amma mutakaddimun kalfa itati, ada kalanya, ya, ada karena sebab yang mendahului seperti sholat yang luput yang dia tidak lakukan. Seperti tadi itu Kanjeng Nabi Muhammad tidak melakukan sholat sunat zuhur karena kesibukannya. Ada orang-orang dari Abdi Qais datang kepada Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah melakukan sholat sunnah zuhurnya itu di waktu setelah sholat asar. Iya. Au muqarinun atau ada kalanya yang berbarengan. Ka sholatil kusufi wal istisqai, seperti sholat gerhana dan sholat minta hujan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa sebabnya? Karena ada gerhana matahari atau gerhana bulan atau dia minta hujan. Itu yang jadi sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu minal khamsati. Kemudian yang pertama adalah dari 5 waktu tadi, as-salatu allati la sababa laha iza fu'ilat, yaitu salat yang tidak ada sebab baginya apabila dikerjakan. Ba'da salati subhi, yaitu setelah salat subuh. Watastamiru kirahatu, dan terus menerus kemaruhan itu terus menerus hatta tatlu'as syamsu, sampai terbit matahari. Makruh terus ya, makruh. Habis sholat subuh makruh melakukan sholat. Watastamiru al-kirahatu, maka terus menerus kemakruhan itu hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit. Wasani, yang kedua, as-salatu inda tulu'iha, salat ketika terbitnya matahari. Fa idza tala'at, apabila matahari itu terbit, ketika matahari terbit. Fa idza tala'at, maka apabila matahari itu terbit, hatta tatakammala, sampai sempurna terbit tersebut. Watar tafi'a, dan sampai matahari itu meninggi, naik. Qadra ramhin, sekedar satu tombak, fi ra'il ain, di dalam pandangan mata. Di dalam pandangan mata, kira-kira naik udah 1 tombak, baru boleh melakukan sholat sunnah yang berikutnya. Wasalisu, dan yang ketiga, as-sholatu ijaz tawat, apabila mata itu lurus ke langit. Kalau tergelincir sedikit sudah masuk zuhur. Wasalisu, dan yang ketiga, wa ijaz tawat, yakni apabila jika lurus matahari hatta nazula, sampai matahari tergelincir, anwastis samai, dari tengah-tengah langit. Wa yustasna min zalika, dan dikecualikan daripada yang demikian itu, yaumul jum'ati fala tukrahu sholatu fihi, dikecualikan pada hari Jumat, maka tidak dimakruhkan sholat pada waktu tersebut, ya kan? Kalau azan Jumat itu kan zuhur. Ketika azan tergelincir matahari, maka dia harus masuk waktu zuhur, maka azan Jumat berkumandang. Tapi orang-orang yang datang kan ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang kemudian sholat enggak berhenti, itu boleh. Mungkin dikemukakan kecuali hari Jumat tidak ada kemakruhan. Wa yustasna min zalika yaumul jum'ati fala tukrahu sholatu fiha waqtal istiwa'i, maka tidak ada makruh sholat pada hari Jumat pada waktu istiwa, pada waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Wa kadzara haramu Makkah, dan begitu juga di tanah haram Mekah, al masjidu, baik itu masjid, wa ghairuhu, dan selain masjid, fala tukrahu sholatu fihi,
fi hadzihil awqati kulliha, maka tidak dimakruhkan sholat di tanah haram pada waktu-waktu tersebut kulliha semuanya. Ya, di tanah haram begitu. Sawaun sama aja sholat sunnatat tawafi au ghairaha, sama saja apakah dia itu sholat sunat tawaf maupun sholat yang bukan sholat sunat tawaf. Enggak ada kemakruhan di tanah haram. Warabi'u, dan yang keempat, mimba di sholatil asri hatta taghruba samsu, yaitu sholat asar sampai matahari terbenam. Sholat asar nggak boleh tuh melakukan sholat sunnah sampai matahari terbenam, kecuali ada sebab. Yang tadi Rasulullah lakukan, dia tidak melakukan sholat sunnah zuhur, kemudian dilakukan sholat sunnah zuhur setelah sholat asar, kecuali ada sebab boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Wal khamisu, dan yang kelima, indal ghurubi, ketika persis terbenam matahari itu enggak boleh sholat, enggak boleh melakukan sholat sunat. Wal khamisu, dan yang kelima, indal ghurubi lisamsi iza danati lil ghurub. Yang kelima, ketika terbenam bagi matahari apabila sudah dekat ghurub, sudah dekat terbenam. Hatta yatakamala ghurubuhu, hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya matahari, sampai sempurna tenggelamnya matahari. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Ya, waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita justru melakukan sholat sunnah di tempat yang dimakruh, baik itu makruh tahrim maupun makruh tanzih. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.